Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama Putra dari kelompok 10 dengan NIM 202141019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi memahami persamaan dan perbedaan wakaf di Indonesia maupun dalam Islam. Yang pertama, gambaran wakaf di Indonesia secara umum. Para ulama telah sepakat bahwa wakaf termasuk ke dalam salah satu dari sekian banyaknya ajaran dari Islam yang mempunyai serangkaian aturan-aturan yang mengikat di dalam proses terjadinya perwakafan. Pada tahun 1960 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mana mengenai aturan dasar pokok-pokok tentang agrarian. Dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa pemerintah melindungi dan juga mengatur perwakafan tanah milik yang ditetapkan melalui pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian yang disebutkan sebagaimana yang pertama, hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui serta dilindungi. Kemudian yang kedua, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya yang dimaksudkan dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Kemudian perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Tujuan dan fungsi wakaf di Indonesia. Yang pertama, untuk memperbanyak harta untuk kemaslahatan umum dan khusus sehingga menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga datangnya suatu kematian. Kemudian yang kedua, pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keraguannya. Kemudian untuk memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta. Kemudian yang keempat, untuk memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan hartanya tersebut. Kemudian yang kelima, wakaf menjadikan harta tidak sia-sia kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana kebiasaan adat jahiliyah dan akan memberikan dampak sosial yang lebih untuk perbaikan masyarakat. Sementara fungsi wakaf itu sendiri terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu diantaranya A. Fungsi ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf yakni keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Kemudian yang B. Fungsi sosial. Apabila wakaf dikelola dan dilaksanakan dengan baik dan benar, semua kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan dapat ditangani secara mudah. Kemudian yang C. Fungsi ibadah. Wakaf merupakan salah satu ibadah dalam pelaksanaannya perintah Allah Subhanahu wa taala serta dalam memperkokoh hubungannya kepadanya. Yang ke D. Fungsi akhlak. Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik di mana setiap muslim rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk sesuatu yang tujuan lebih mulia daripada kepentingan pribadinya. Kemudian yang kedua, gambaran secara umum wakaf dalam pandangan Islam. Untuk pengertian wakaf, wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab waqafa yaqifu waqafan yang berarti menahan, berhenti, tetap, berdiri ataupun diam di tempat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan sebagai sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama. Sedangkan dalam ensiklopedi Islam, wakaf didefinisikan sebagai perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik keluarga, perorangan maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian wakaf menurut beberapa ulama mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, wakaf didefinisikan sebagaimana dengan proses menahan suatu harta benda dengan tetap
pada kepemilikan orang yang mewakafkan dan mendistribusikan aliran manfaatnya yang digunakan untuk kepentingan kebaikan suatu umat secara bersama-sama. Kemudian definisi berbeda dikemukakan oleh Imam Maliki, yang mana wakaf menurut beliau mendefinisikan dengan menyerahkannya seorang pemilik aset pada manfaat atas aset yang dimiliki dengan akad sewa atau transaksi, atau menyerahkan harta benda tersebut seperti mata uang kepada orang yang berhak dengan sighot selama masa waktu yang ditentukan atau dikehendakinya. Adapun definisi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, beliau mendefinisikan wakaf yakni sebagai menahan aset yang dapat dimanfaatkannya dengan melanggengkan substansinya dengan memutus kewenangan distributif dari pihak wakif atau yang lain untuk mendistribusikannya yang diperkenankan atau mendistribusikan hasilnya untuk kepentingan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar hukum wakaf. Di sini wakaf tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, namun demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf maupun secara implisit. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 92 yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan artinya kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Di samping mengemukakan dalil ataupun dasar hukum yang langsung diambil dari Al-Quran, para fuqaha yang menyandarkan masalah wakaf pada hadis ataupun sunnah Nabi, di dalam beberapa kitab hadis dapat dijadikan dasar wakaf oleh para fuqaha, yaitu sebagaimana dari beliau Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Adapun dalam 3 perkara itu disebutkan yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat ataupun anak soleh yang mendoakan untuknya. Rukun dan syarat wakaf. Untuk rukun wakafnya terdiri dari 4, yakni yang pertama wakif atau orang yang memberikan wakaf, kemudian mauquf bih harta benda wakaf, kemudian mauquf alaih orang yang menerima wakaf, kemudian sighot atau akad wakaf. Kemudian untuk syarat wakafnya yaitu merdeka atau tidak dalam kondisi budak, kemudian berakal sehat atau tidak gila, dewasa ataupun balik, kemudian tidak di bawah pengampuan. Kemudian yang ketiga, persamaan dan perbedaan wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif. Perwakafan dalam perspektif hukum Islam berbeda-beda sesuai dengan pendapat para imam mujtahid. Adapun yang berpendapat bahwa harta benda wakaf bisa kembali menjadi milik orang yang mewakafkan atau si wakif, tapi ada pun yang berpendapat bahwa harta benda wakaf itu sudah putus dari kepemilikan si wakif, dan wakif sudah tidak kuasa atas tanah wakaf tersebut karena sudah menjadi milik dari masyarakat. Sedangkan menurut hukum positif, harta wakaf itu harus dipakai dan dimanfaatkan dalam waktu yang selama-lamanya. Perwakafan merupakan perbuatan hukum yang sudah pasti akan terkait dengan syarat dan rukun untuk teknis pelaksanaannya. Para fuqaha sendiri berpendapat bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya ataupun barang itu lepas dari penguasaan wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dianjurkan oleh agama Islam itu sendiri. Perbedaan yang tampak antara peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 dengan kompilasi hukum Islam sebelum diterbitnya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004
dan PP nomor 42 tahun 2006, yakni tentang barang yang akan diwakafkan. Di situ jelas disebutkan pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 hanya sebatas menyangkut tanah milik. Sedangkan kompilasi hukum Islam di sini menyebutkan semua benda ataupun hak milik tidak terbatas pada tanah milik saja. Sedangkan pada UU nomor 41 tahun 2004 dipertegas kembali bahwa benda wakaf dapat berupa benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Untuk persamaan kedua konsep perwakafan, yakni penahanan terhadap harta benda, kemudian pemisahan dari pemilikan secara pribadi, kemudian pengambilan manfaat harta benda, dimanfaatkan dalam hal ibadah dan keperluan umum yang dibenarkan oleh agama. Sedangkan untuk perbedaan kedua konsep perwakafan tersebut adalah yang pertama, status kepemilikan benda masih berada di tangan wakif. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, sebagian berada pada Hanafiyah dan Malikiyah. Kemudian untuk Imam Maliki tidak mensyaratkan kekalnya suatu barang. Kemudian persamaan kedua konsep perwakafan mengenai wakif. Yang pertama yaitu dewasa, kemudian berakal tidak dalam kondisi gila, kemudian yang oleh hukum tidak terhalang oleh untuk melakukan suatu perbuatan hukum, kemudian ke dalam kehendak sendiri ataupun tidak dalam paksaan dari pihak manapun. Kemudian untuk perbedaan kedua konsep perwakafan mengenai wakif. Yang pertama, pada kitab fikih tidak menggunakan istilah badan hukum. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 dan kompilasi hukum Islam maupun dalam UU nomor 41 tahun 2004 tidak menyinggung masalah merdeka ataupun budak. Kemudian orang bodoh atau pemboros menjadi mahir dalam bertindak setelah meninggal dunia. Untuk Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 menegaskan bahwa harta benda wakaf tersebut terdiri dari harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 1 huruf A meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kemudian bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A tersebut. Kemudian tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perbedaan dan persamaan konsep perwakafan tentang mauquf. Untuk persamaannya sendiri terdiri dari harta itu bernilai, benda tidak bergerak maupun bergerak, kemudian milik wakif, kemudian tahan lama. Harta wakaf menjadi milik Allah ataupun milik umum, bukan untuk milik pribadi. Kemudian untuk perbedaannya, untuk mazhab Maliki memperbolehkan semua barang yang bermanfaat untuk diwakafkan walaupun secara usia tidak tahan lama. Kemudian untuk mazhab Syafi'i memperbolehkan barang milik bersama diwakafkan. Dan sebagian ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan anjing sebagai objek wakaf. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Hanafiyah dan Maliki, harta wakaf statusnya adalah milik wakif. Kemudian persamaan konsep perwakafan tentang mauquf alaih. Tujuan wakaf di sini disebutkan untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum yang dibenarkan oleh agama Islam. Kemudian nazir merupakan suatu orang yang diserai tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf. Kemudian nazir di sini harus terdiri dari orang yang sudah dewasa, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan orang lain. Perbedaan konsep perwakafan tentang mauquf alaih. Yang pertama,
Pembahasan tentang nazir dalam kitab-kitab fikih kurang mendapatkan porsi yang cukup, sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 dan kompilasi hukum Islam dibahas secara mendetail sebelum terbitnya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Yang kedua, nazir harus warga negara Indonesia, beragama Islam, sehat, jasmani dan rohani, bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang akan diwakafkan. Yang ketiga, nazir yang berbentuk badan hukum haruslah badan hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang akan diwakafkan. Yang keempat, nazir harus didaftarkan pada kantor urusan agama. Kemudian dalam kitab-kitab fikih dikenal istilah wakaf ahli dan wakaf khairi. Persamaan konsep perwakafan tentang sighot. Untuk pernyataan kehendak dari wakif harus jelas dan tegas siapa, untuk apa, dan kepada siapa. Untuk perbedaan konsep perwakafan tentang sighot. Yang pertama, tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Kemudian tidak bergantung kepada suatu syarat, kemudian tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali harta benda wakaf tersebut, kemudian harus diikrarkan kepada nazir di hadapan PPAIW, kemudian dituangkan dalam akta ikrar wakaf, kemudian yang terakhir disaksikan oleh 2 orang saksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan, monggo silahkan untuk menanyakannya di kolom komentar YouTube, ataupun bisa juga untuk melaluinya pertanyaan bisa lewat Google Classroom. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.